Selamat hari Sabat bagi kita semua. Biasanya hari Sabat sesudah 17 Agustus, biasanya hari Sabat itu hari Sabat penilaian untuk kostum ya. Dan hari Sabat ini saya salut kepada keluarga Ibu Christine yang betul-betul pakai seragam merah putih ya. Luar biasa, bagus sekali seragamnya. Biasanya ada pemilihan kostum terbaik, tetapi ya, mungkin ada sedikit hadiah mungkin dari Ibu Pendeta untuk Ibu Christine dan Ibu Patmi ya, berupa face shield ya, face shield untuk bisa dipakai ya. Karena hari Sabat ini memakai baju merah dan putih ya, merah dan putih. Terima kasih saudara-saudara sekalian, kita kembali pada hari Sabat ini. Satu sukacita ya, kita boleh bertemu lagi di gereja untuk kita boleh bersama-sama ibadah dalam new normal ya. Ibadah dengan protokol kesehatan, menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan pada hari Sabat ini kita berterima kasih karena saudara-saudara tetap setia untuk boleh datang beribadah bersama-sama. Dan jangan lupa juga colek juga saudara-saudara kita yang lain supaya mereka pun boleh beribadah bersama-sama dengan tentunya yang sehat ya. Dan mereka boleh bersukacita, bersyukur bersama-sama menyembah Tuhan di gereja. Baik saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hari Sabat ini kita sudah tiba, minggu ini kita telah tiba pada pelajaran sekolah Sabat yang ke Rosita, yang ke-8. Oh maaf Lar, yang ke-8. Judulnya adalah Melayani seperti Yesus. Melayani seperti Yesus. Ayat hafalannya terdapat di dalam Matius 9 ayatnya yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 9 ayatnya yang ke-3 ini. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 9 ini, ayat 36 ini adalah satu kisah sebenarnya, atau di dalam perikop ayat 36 itu kisahnya dimulai dari ayat 35, di mana judul perikop di sana adalah belas kasihan Yesus kepada orang banyak ya. Saya ingin baca dari ayat yang ke-35 agar kita boleh mengerti kenapa Yesus berbelas kasihan ketika dia melayani kepada orang banyak ini. Ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja. Kita melihat di sini bahwa bagian dari perikop ini merupakan hanya salah satu bagian dari rentetan pelayanan Yesus. Ketika Yesus melayani, dia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia melayani, menyembuhkan, dia mengajar, dia berkhotbah. Dan di dalam kegiatan pelayanannya ini selalu ada yang mengikuti dia, yang ikut rombongan besar ini, ikut terus dengan dia. Nah, di dalam konteks inilah kemudian Yesus menjadi apa? Berbelas kasihan. Karena dia melihat bahwa terlalu banyak orang yang perlu untuk dilayani. Pekerja-pekerja yang mau melayani itu bukan tidak ada, tetapi apa? Sedikit. Dengan kata lain,
Dia merindukan sebenarnya kalau murid-muridnya juga turut melayani bersama-sama untuk juga memuridkan akan orang-orang, sekelompok orang besar ini yang selalu mengikuti apa? Mengikuti Yesus tanpa henti. Nah, Yesus jatuh kasihan kepada orang-orang ini, atau Yesus berbelas kasihan kepada orang-orang seperti ini. Nah, dari pengalaman ini kita bisa melihat bahwa, dan ini harus sama-sama kita pelajari, bahwa Yesus ketika melayani, dia melayani dengan hati. Yesus tidak hanya berkhotbah, berbicara, menyembuhkan, tetapi juga dia melayani semua orang-orang ini dengan menggunakan apa? Hati. Kenapa? Karena muncullah yang namanya kalimat atau kata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Wah, hati Yesus katanya apa? Tergerak oleh belas apa? Kasihan. Menggunakan hati ketika melayani, maka tidak ada gerakan untuk berbelas kasihan terhadap situasi dan kondisi yang apa? Yang terjadi. Karena Yesus memiliki hati ketika melayani, maka ketika dia melihat keadaan ini, maka dia kemudian menjadi apa? Bersimpati, bahkan berempati dengan apa yang ada. Nah, hari Sabat ini atau sepanjang minggu ini, kita coba akan merumuskan bagaimana kita mau melayani seperti Yesus. Dalam konteks mungkin lebih detail lagi, bagaimana kita melayani dengan hati. Hati yang seperti hati apa? Hati Yesus. Yang pertama, rahasianya adalah bagaimana sikap kita terhadap orang lain yang ada di sekitar apa? Kita. Apakah sikap kita ini memiliki hati terhadap orang lain atau tidak? Nah, untuk mengetahui sikap yang terbaik kita terhadap orang lain yang ada di lingkungan kita adalah dengan melihat bagaimana sikap Yesus kepada orang lain. Bagaimana Yesus kalau ditaruh di Jemaat Tanjung Perak? Bagaimana Yesus kalau ditaruh di Agape? Bagaimana Yesus kalau ditinggal di lingkungan di mana kita tinggal? Bagaimana Yesus bersikap kepada orang apa? Lain. Nah, itu dia yang kita akan pelajari ya. Nah, pelajaran sekolah Sabat ini memberikan kepada kita satu petunjuk yang baik, bahwa katanya seperti ini, Yesus ketika dia bersikap kepada orang lain, maka disebutkan di sini dia selalu mencari yang baik dari orang apa? Orang lain. Jadi Yesus selalu melihat orang lain itu sesuatu yang baik dari orang itu. Jadi dalam arti kata, Yesus selalu menempatkan dirinya untuk ketika melihat orang, dia selalu melihat dari sudut pandang yang tersebut. Dia selalu melihat kebaikan pada apa? Orang-orang ini. Nah, ini harus menjadi satu pembiasaan kepada kita. Karena di zaman itu katanya ada banyak sekali kritikus-kritikus dalam apa? Di dalam komunitas umat Tuhan di waktu itu. Para pemuka agama, ya. Lukas 15 ayat 2, kalau ada orang yang berdosa bersama-sama dengan mereka, mereka langsung menganggap, oh kamu berdosa, jangan dekat-dekat dengan kita. Jadi Anda berdosa, saudara berdosa, jangan dekat-dekat dengan apa? Kita. Sementara Yesus, seberdosa-berdosanya orang, dia selalu berusaha untuk katanya apa? Merangkul orang itu. Dia selalu berusaha untuk apa? Melihat hal yang baik dari orang itu. Itulah sebabnya Yesus ketika hanya makan saja dengan sekelompok orang yang berdosa, langsung dia dikritik oleh pemuka-pemuka apa? Agama waktu itu. Kenapa guru disampaikan kepada murid-muridnya? Kenapa gurumu makan bersama-sama dengan orang berdosa?
Padahal mereka tidak mengerti. Yesus sementara melihat hal yang baik dari orang-orang ini dalam rangka untuk kepada satu apa? Satu pertobatan. Jadi bagaimana sikap kita terhadap orang lain? Mari kita belajar untuk selalu melihat orang lain dari di mana saja kita berada, orang lain siapapun dia, dari sudut pandang yang positif, selalu melihat kebaikan orang lain, ya. Selalu melihat kebaikan orang lain di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui bagaimana sikap Yesus kepada orang lain, maka yang kedua adalah bagaimana kemudian, kalau tadi kan melihat sikap artinya masih di kita, cara pandang kita terhadap orang lain, ya, sudah berupa langkah, yaitu apa? Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ini di sini sudah ada actionnya. Bagaimana kita memperlakukan orang lain itu? Kalau tadi hanya satu apa? Sikap, cara pandang terhadap orang lain yang harus baik, kita harus lihat orang lain dalam sisi yang baik. Maka sekarang bagaimana kita memperlakukan orang lain? Untuk cari tahu cara terbaik apa yang kita lakukan untuk memperlakukan orang lain, kita kembali lihat bagaimana Yesus ketika dia hidup di atas dunia ini, lalu kemudian dia memperlakukan orang lain dalam konteks melayani dengan hati. Nah, kita lihat di sini bahwa disebutkan di sini satu perhatian bagi kita bahwa ketika Yesus memperlakukan orang lain, dalam arti kata berinteraksi dengan orang lain, dalam arti kata ketika berbicara dengan orang lain, maka Yesus selalu kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata motivasi, kata-kata yang penuh rahmat, kata-kata yang membangun, ya. Itu selalu yang Yesus buat ketika dia memperlakukan orang lain dalam interaksinya dengan orang-orang yang ada di sekitar apa? Sekitarnya. Nah, disebutkan di sini, itulah sebabnya Yesaya menyebutkan Yesus, menyimbolkan Yesus sebagai apa? Yang tidak akan memutuskan bulu yang terkulai atau memadamkan sumbu yang pudar nyalanya. Ini kalimat dari apa? Yesaya menggambarkan bagaimana figur dari Tuhan apa? Dari Tuhan Yesus sebagai seorang yang betul-betul memberikan kata-kata semangat kepada orang lain, memberikan kata-kata penuh rahmat kepada orang lain, memberikan pengaruh yang positif kepada orang lain, dan orang lain apa? Setia kepada apa? Kepada Tuhan. Jadi ini cara Yesus memperlakukan orang apa? Orang lain di dalam kehidupan pelayanannya. Kemudian yang ketiga, kita kemudian melihat di sini bagaimana konteks Yesus melayani dengan hati, yaitu pada waktu Yesus berada di atas dunia ini, dia tidak hanya berkhotbah. Saya bilang tadi ada 3 hal yang dia lakukan, ya. Dia tidak hanya berkhotbah, dia tidak hanya mengajar, tetapi yang dia lakukan yang ketiga ini adalah dia menyembuhkan. Jadi kalau dalam konteks menyembuhkan ini adalah melakukan sentuhan dengan orang apa? Dengan orang lain. Sentuhan dalam arti memberikan penyembuhan kepada, hanya berbicara, tapi juga dia memberikan sentuhan mujizat kepada orang tersebut. Sehingga secara fisik dia disembuhkan, tetapi jangan lupa juga bukan hanya fisiknya yang disembuhkan, tetapi emosional juga orang tersebut dia apa? Dipulihkan oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya pelajaran tentang penyembuhan ini ada 2 bagian. Kenapa? Karena ada penyembuhan secara fisik yang dilakukan, tapi ada juga penyembuhan secara apa? Emosional. Ya, dalam arti kata Yesus pernah bilang kepada orang yang dia layani apa? Dosamu sudah diampuni. Ya. Dalam arti kata Yesus ketika melakukan penyembuhan bukan hanya fisik, tetapi keseluruhan dari apa? Jasmani, rohani kita, sosial kita apa? Disembuhkan oleh Yesus.
Jadi Yesus ketika melakukan pelayanan penyembuhan, dia melakukan pelayanan penyembuhan dengan secara holistik, ya. Bukan hanya mengajar, berkhotbah, tapi juga apa? Menyembuhkan. Nah, dari 3 hal ini, ya, bagaimana ia melayani seperti Yesus? Kita sudah lihat tadi 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana melayani seperti Yesus. Maka kita harus belajar bagaimana Yesus bersikap terhadap orang lain. Saya ringkaskan sedikit. Yesus bersikap kepada orang lain, dia selalu melihat yang baik dari orang lain. Yang kedua adalah bagaimana Yesus memperlakukan orang lain. Maka kata-kata semangat, motivasi, penuh rahmat kepada orang lain. Dan yang ketiga, Yesus melakukan yang namanya penyembuhan. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga penyembuhan secara apa? Secara holistik. Namun di bagian akhir dari pelajaran kita, menjadi satu pertanyaan bagi kita semua untuk kita jawab bersama-sama adalah, apakah yang terpenting bagi Yesus ketika dia melakukan ini? Ketika dia melayani, apa yang terpenting sebenarnya bagi Yesus ketika dia melakukan pelayanan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membuka Alkitab saudara di dalam Matius pasal 24. Matius pasal 24. Di sana ada kisah tentang bagaimana kedatangan Tuhan. Bagaimana khotbah tentang akhir zaman, dalam arti kata bagaimana persiapan menyangkut sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Kekuatan tentang bait Allah yang akan diruntuhkan. Lalu di Matius 24 ini ada juga pemberitahuan kepada kita permulaan tentang penderitaan. Lalu di sana juga ada pemberitahuan atau amaran kepada kita bahwa menjelang kedatangan Tuhan ada Mesias palsu yang akan datang. Lalu kemudian ada juga perumpamaan, ya, yang merupakan simbol bagaimana kedatangan Yesus nantinya. Dan yang terakhir adalah bagaimana nasihat kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Saya ambil satu ayat di dalam Matius 24, ayatnya yang ke-40. Kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ini satu nasihat dan amaran kepada kita. Berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu ini apa? Datang, ya. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan sedikit kesaksian. Teman dari mertua, ya. Teman dari mertua meninggal. Kemudian mertua kami ini pergi melayat ke teman mereka seangkatan itu yang meninggal. Mereka melayat bertiga. Pergi melayat, naik satu mobil. Kemudian setelah melayat, kemudian mereka pulang ke rumah. Satu mobil bertiga ini, ya. Rumahnya dekat-dekat, ya. Jadi diantar mertua kami pulang ke rumah, kemudian 2 temannya juga pulang, ya. Beberapa jam kemudian, salah satu dari teman mertua ini kemudian apa? Meninggal, Pak Erik. Ya, meninggal. Tidak ada apa-apa, masih bersenda gurau di mobil. Tiba-tiba apa? Meninggal. Betapa dekatnya kedatangan apa? Kedatangan Tuhan kalau kita tinjau dari berakhirnya kehidupan apa? Kehidupan kita lewat yang namanya kematian, oleh karena tentunya dosa. Oleh karena itu ayat ini menyampaikan kepada kita, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu itu apa? Datang. Dia datang secara pribadi lewat kematian, kita nggak tahu. Sebab itu penting sekali untuk kita menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Penting sekali kita menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan ini yang terpenting yang Yesus inginkan kita, yaitu supaya kita semua ini selamat. Itu dia. Supaya kita ini masuk dalam golongan 5 gadis yang bijaksana. Bukan 5 gadis yang apa? Yang bodoh. Supaya kita ini ada persiapan selalu untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua, Pak, yang kedua kali. Jadi itu yang terpenting dari Yesus. Kenapa Yesus mau melayani seperti itu? Karena dia rindukan supaya kita ini semua apa? Supaya kita ini semua selamat, ya. Kenapa kita harus tetap beribadah, bersekutu baik lewat online maupun sekarang kita offline?
Karena kita merindukan bahwa semua kita ini dalam gereja ini apa? Ada kerohanian yang terjadi menyala-nyala di dalam kehidupan apa? Dalam kehidupan kita. Dan itu yang penting yang Yesus inginkan kepada kita. Yesus rindu bahwa saudara dan saya selamat. Dan Yesus menginginkan supaya kita juga dapat melayani seperti apa? Seperti Yesus. Ini adalah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini yang boleh saya ringkaskan mungkin di bagian pendahuluan ini. Sekarang ini saya berikan kesempatan ada tambahan ataupun pertanyaan, pendalaman terhadap pelajaran sekolah sahabat kita. Om Aflar, Om Edi, ada tambahan? Pak Erik, ada tambahan? Baik. Mudah-mudahan pelajaran ini sudah cukup jelas bagi kita semua. Saya ingin memberikan kesimpulan kalau begitu. Sayang Pak Markus tidak ada bersama-sama dengan kita. Biasanya Pak Markus ini suka bertanya ya. Tapi sahabat ini tidak ada. Saya ingin memberikan kesimpulan, berarti seperti ini kesimpulannya. Untuk melayani seperti Yesus, maka perhatikan sikap kita terhadap orang lain. Itu yang pertama. Perhatikan sikap kita terhadap orang lain. Sikap kita terhadap orang lain haruslah melihat yang baik dari orang apa? Orang lain ya. Itu yang pertama, pelajaran sekolah sahabat ini bilang. Yang kedua, untuk melayani seperti Yesus, maka kita harus memperhatikan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, perlakuan kita terhadap orang lain, haruslah kita memperlakukan orang lain itu dengan memberikan semangat kepada orang itu, memberikan motivasi kepada orang itu, memberikan kata-kata penuh harapan, penuh rahmat di dalam sekolah sahabat ini kepada orang itu. Dan yang ketiga, untuk melayani seperti Yesus, maka kita harus melakukan pelayanan secara apa? Holistik. Di zaman Yesus, dia tidak hanya menyembuhkan orang secara fisik, tapi dia juga memberikan pengampunan dosa. Maka di zaman sekarang, saya bisa mungkin ambil pelajaran bahwa kalau kita melihat orang, kita lihat apa yang perlu kita tolong dari orang ini. Apa? Ya mungkin saat ini dia sakit, tapi mungkin ada juga kebutuhan lain yang sekiranya kita bisa penuhi, kita berusaha untuk apa? Menolong. Sehingga menciptakan satu sukacita kepada orang apa? Orang tersebut. Menciptakan satu berkat bagi apa? Bagi orang yang kita apa? Yang kita bantu tersebut ya. Lewat apa yang kita lakukan. Dan semuanya ini berlandaskan kepada bagaimana kita melayani dengan menggunakan apa? Hati. Bagaimana kita melayani dengan menggunakan hati kita. Karena Yesus ketika melayani, dia melayani dengan apa? Dengan hati kita, dengan hatinya. Sehingga banyak orang terberkati dengan pelayanan yang Yesus berikan. Kiranya pelajaran, dan saya mengingatkan, mari kita belajar pelajaran sekolah sahabat yang akan datang pekan depan, pelajaran 9, judulnya adalah mengembangkan sikap yang memenangkan. Mengembangkan sikap yang memenangkan. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Tante Endah, pembawa acara.